Oke. Kita mulai aja nggak apa-apa Mbak. Demian, Halo Bu Bu. Is, ada kendala? Ya mungkin kayak dari tadi ini. Oke, halo Bu Is. Sebentar ya, ditunggu dulu. Sepertinya ada kendala jaringan ini. Kita tunggu 2 menit lagi untuk menunggu Bu Is join ya. Oke, ini sepertinya Bu Is sedang kendala join. Jadi saya bisa tag dulu ya untuk buka gitu, nanti bisa dilanjutkan oleh Bu Is kalau sudah join. Oh, ini sudah bisa masuk. Oke, halo Bu Is. Halo Bu Is. Halo Bu Mia, tapi ini belum. Halo. Halo Bu Mia, sudah mendengar suara saya? Jelas Mbak, Oke, jelas. sudah bisa? Ya, boleh. Silahkan Bu Iis. Oke, selamat siang. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua KGBN Kota Semarang, Ibu Mia Liliawati SPD GR, yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus KGBN Kota Semarang, dan yang saya cintai para hadirin yang sudah bergabung di acara Temu Pendidik Daerah pada siang hari ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara Temu Pendidik Daerah. Izinkanlah saya selaku moderator menyampaikan susunan acara sekaligus memimpin acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi. Dan yang ketiga, penutup. Menuju acara yang pertama,
marilah kita bersama-sama buka acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Acara selanjutnya, pemaparan materi. Materi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Wiwi Nurfiana. Ibu Wiwi Nurfiana dengan judul Pohon Kebajikan Mengembangkan Profil Pelajar Pancasila. Kepada Ibu Wiwi, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Ii. Suara saya jelas ya? Jelas Ibu. Oke, baik teman-teman semuanya, teman-teman baik dari maupun dari umum ya. Jadi memang jadi ini kita laku untuk umum ya, yang bertulis yang saya hormati juga Mbak Yosita, Mita dan Ibu Ika Dewi. Sebelumnya pisang master dimakan berat, makan di tempat kelam. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, luar biasa sekali hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktu siang hari ini di Temu Pendidik Daerah yang pertama ya. Untuk pertama atau kedua ya Mbak Mia ya? Iya. Kita untuk di tahun ini yang kedua ya? Ya, yang kedua. Ya, betul. Yang pertama, karena kemarin yang pertama itu bareng sama Sarah Sehan ya. Iya, betul banget. Ya, seperti itu teman-teman, bersyukur sekali. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, bahagia, bisa kumpul-kumpul. Ya, betul sekali Mbak Mia. Agenda bulanan kita ya, ini yang kita di mana di ruang ini kita bisa berbagi, kita saling sharing, baik yang dilakukan. Dan teman-teman semuanya, terima kasih atas ininya reaksinya ya. Sekarang Google Meet punya reaksi-reaksi baru, jadi silakan Bapak Ibu bisa meramaikan layar kita dengan memberikan reaksi-reaksi yang menunjukkan ekspresi kita hari ini. Terima kasih Bu Yosinta hari ini. Love ya. Nah, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak ada bapaknya ya. Ibu-ibu yang berbahagia, izinkan saya sharing tentang pohon kebajikan. Kegiatan ini saya lakukan salah satunya dalam saya izin share ya, dalam rangka untuk melakukan kegiatan aksi nyata saya tentang budaya positif. Kebetulan saya sekaligus memperkenalkan diri. Kebetulan saya sekarang menjadi fasilitator sekaligus CGP Rekognisi di pendidikan guru penggerak. Sehari-hari saya bekerja sebagai guru di SMK Cutnyakin Semarang. Kayaknya Mbak Yosinta ke situ ya, betul nggak sih? Pernah ketemu di ini ya Mbak Yosinta ya? Oh bukan ya? Saya beda sekali ya. Yang ini Mbak dari KGB bukan sih? Dari KGB Pusat. Oke, iya di YGB ya Mbak Yasinta ya. Rumahnya bukan yang ini sih. Kita kemarin kayaknya ketemu di Ambarawa ya Mbak. Kayaknya saya ingat sekali. Oh iya, saya ikut. Iya, ya mungkin alhamdulillah ingatan saya masih bagus ya Mbak Yasinta ya. Selain itu, alhamdulillah saya dipercaya oleh Mbak Mia menjadi sekretaris KGBN Kota Semarang. Selain itu, aktivitas saya yaitu menjadi sekretaris di MGMP Pemasaran Kota Semarang.
Ini media sosial saya, teman-teman bisa di follow, bisa di add. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke kegiatan kita, saling sharing kita, saya mau terlebih dahulu meminta teman-teman untuk mengirimkan reaksi yang menggambarkan perasaan teman-teman hari ini. Kalau tadi kan hanya untuk menggembira ya. Dari beberapa reaksi yang ada di Google Meet, kira-kira perasaan teman-teman hari ini seperti apa? Yang ini, terlebih terima kasih Mbak Mia. Oke, saya harap ya, thank you Mbak Iis. Yang lain juga sama ya. Perasaan kita sama, di sini kita haus akan ilmu, kita belajar bagaimana kita menjadi guru yang baik. Kita di sini menjadi di sebuah komunitas ya, komunitas guru belajar, karena pada dasarnya guru itu pembelajar sepanjang hayat seperti itu ya. Jadi kita terus belajar. Baik, teman-teman, tujuan pertemuan kita hari ini berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif di kelas dan sekolah. Nah, untuk sesi kita saat ini, usulan kesepakatan forum seperti biasa, saya sangat terbuka ya dengan segala pertanyaan, masukan, ide-ide dari teman-teman sekalian. Kita on kamera, kita usahakan kecuali sedang ada kendala sinyal, lalu kita matikan mikrofon jika memang tidak dipergunakan, lalu raise hand ya jika ingin berbicara, dan kita memanfaatkan kolom chat untuk bisa bertanya, memberikan pendapat dan sebagainya. Dan jika ada catatan-catatan yang perlu dicatat, kami persilakan, serta kita nanti sampai jam berapa ya Mbak Iis? Saya dikasih waktu berapa menit ya? 30, 45, 60. Maksimal 60, tapi kayaknya nggak nyampe ya. Nanti kita, atau mungkin sudah ini belum? Disampaikan belum berapa menit tadi, saya nggak. Kita mengalir aja ya Bapak Ibu, insya Allah nanti sekitar 40 menitan lah. Nanti saya izin berbagi dan sharing. Nah ini Bapak Ibu, wah saya udah nyiapin nih, ini gambarnya apa ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, Ibu-Ibu ya. Gambarnya apa? Es dawet ya? Iya betul. Seger ya Mbak Mia ya, cocok banget benar Mbak. Beneran. Ijo. Ijo. Ini kebetulan lagi panas ya, lagi panas-panasnya. Segar sekali, jadi saya ingin kita bermain sedikit sambung cerita ya. Jadi misalnya nanti menceritakan hari ini minum es dawet segar sekali. Nah, nanti misalnya Mbak Mia nyambung, lalu saya nunjuk Mbak Mia ya, lalu Mbak Mia sekali lagi ya. Jadi kata terakhir itu nanti disambung kayak gitu ya, teman-teman ya. Siap ya? Oke, baik. Saya mulai ya. Siang hari ini terasa panas sekali ya, teman-teman. Kalau panas ini kita cocoknya minum es dawet. Silakan Mbak Iis. Dawet itu terbuat dari beras ketan. Enaknya sih diminum siang hari, Bu Mia. Hari Jumat, hari yang penuh dengan berkah, karena kita mengikuti kegiatan TPD Kota Semarang. Bunda Anita? Semarang Bun. Caranya masuk nggak ya Bun? Atau saya yang tidak mendengar? Kurang Suaranya kecil tadi Bun. Kurang keras sedikit. Oke, Suara Semarang.
Iya. Kota indah dan cantik, penuh kenangan. Monggo Mbak Yosinta. Oke, kenangan ya. Kak Yosinta? Halo Kak Yosinta? Iya. Oke. Saya mau ke Semarang berarti ya? Kenangan. Oh, kenangan. Oh, Iya. kenangan. Orangnya kecil Anita. Kenangan apa ya yang mengingatkan sama Daud di Pasar Johar? Oke, terima kasih Mbak Yosinta, terima kasih teman-teman. Mbak Anita, ini meskipun kita berlima, tapi kita berusaha untuk menyerukan suasana ya, teman-teman ya. Apalagi nanti kalau ini kita sambungin lebih banyak lagi, pasti keren sekali. Baik, terima kasih ya, sekian sekali SBK kita hari ini. Baik teman-teman, di sini saya akan berbagi tentang budaya positif ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke pohon kebajikan, aksi nyata yang sudah saya lakukan, kita boleh sambil di kolom chat. Saya persilakan. Setuju nggak sih teman-teman kalau hukuman itu mendisiplinkan anak? Setuju nggak? Lalu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Atau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak teman-teman? Yang bisa menulis di kolom chat ya. Kira-kira hukuman itu mendisiplinkan anak nggak sih? Oh, mboten setuju. Ya, agak setuju, sedikit setuju. Terima kasih, Bu Anita. Nomor 1, mboten setuju, nggih, Bu. Iya. Sebetulnya tidak, namun masih sering saya lakukan, ya. Iya. Memberi hukuman dengan hal positif, membersihkan halaman. Oke, sebenarnya tidak, namun masih sering saya lakukan sebagai jalan pintas. Iya. Kita sering nggak sabaran ya, Mbak Mia, ya. Oke, nomor 2, kalau relevan sama kesalahannya masih oke. Oke, tergantung kesalahannya apa ya, Mbak Yosinta ya. Jadi masih hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman itu tergantung ya salahnya apa gitu ya. Nah, betul sekali teman-teman. Jadi pendapat teman-teman sebagai pertanyaan pemantik hari ini ya. Nah, untuk jelasnya saya umpamakan ini ya. Teman-teman ada secari kertas kecil ya yang kita tuliskan. Di kertas itu kita tuliskan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Lalu kita letakkan kertas itu di tangan kita. Nah, lalu ada teman kita nih yang mau meminta kita kepo katakanlah. Kamu pegang apa sih? Pegang apa? Nah, menurut dia si B ini ya bisa membujuk, mengajak, mengedik. Nah, melakukan apa saja yang dilakukan supaya dapat membuka kepala tangan kita. Menurut teman-teman, apa yang akan terjadi? Dibuka nggak sih kepala tangan itu? Kalau saya misalnya ya, saya ini sih, saya menulis sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira kalau ada temennya ya, minta, ya kamu pegang apa? Kamu lihat apa? Kira-kira dibuka nggak sih? Kita buka nggak? Tidak dibuka, yang ada malah berkelahi. Dan endingnya nangis. Iya, tidak. Oke, terima kasih Mbak Anita, Mbak Mia. Nah, berarti yang bisa memutuskan untuk membuka atau tidak itu siapa? Kita ya, teman-teman ya. Kita sendiri. Kalau saya mungkin tadi, ya saya buka aja. Kalau itu mungkin nggak masalah lah bagi saya. Tapi bisa jadi
ada teman kita yang ya jangan, itu punya saya. Ya, kamu jangan sekali-kali untuk memintanya. Jadi sebenarnya kontrol itu ada di siapa teman-teman? Ada di kita sendiri ya. Kita mau buka, mau tidak, itu kontrolnya ada di kita sendiri. Oke, ya Mbak Mia, terima kasih. Nah, lalu tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Teman-teman, kita tahu bahwa yang namanya kita itu sebagai guru ya, seolah-olah kita merasa bisa mengontrol murid. Seolah-olah kita itu merasa bahwa kita itu mampu menguatkan karakter mereka. Kita punya hak untuk memaksa mereka. Dan sebenarnya semua itu hanya ilusi ya teman-teman ya. Katakanlah tadi, yang mau buka atau enggak kan saya. Kalau toh saya mau buka, bisa jadi saya itu terpaksa. Bisa jadi saya hanya menghindari menghindari hal-hal yang membuat saya tidak nyaman. Nah, bahwa guru itu sebenarnya kita penuh dengan ilusi bahwa kita bisa mengontrol murid kita. Kita sering ya merasa kayak gitu ya. Iya, kita itu guru gitu loh. Ya kamu harus manut gitu ya. Seringnya seperti itu. Nah, teman-teman, ini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Nah, tadi yang saya sampaikan siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol? Ketika kita berbicara tentang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya itu sama dengan kita. Tapi kalau kita menggunakan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Nah, lalu ada bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sebenarnya menurut teman-teman, kita lebih baik untuk kita yang ingin mengontrol diri kita sendiri atau kita ingin orang lain yang mengontrol kita. Tentu diri kita sendiri ya yang mau mengontrol ya. Nah, diri kita sendiri itu di perubahan paradigma itu kita masuk dalam teori kontrol. Hal ini sama seperti ketika kita mengajar. Kita berusaha untuk bagaimana siswa itu bukan melakukan segala sesuatu dengan terpaksa. Siswa itu harapannya melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak diri mereka. Mereka harus bisa mengontrol diri mereka. Dan tidak ada orang lain yang bisa mengontrol atau mengontrol saya. Nah, ini apakah mana disiplin? Teman-teman pasti sering mendengar kata disiplin ya dari dulu ya. Dari zaman kita SD, kamu harus disiplin ya. Ketika kita misalnya terlambat, kamu kenapa tidak disiplin? Disiplin itu dulu sering kita identikkan dengan disiplin itu patuh. Disiplin itu ya kita harus ikut gitu. Kita harus ikuti aturan-aturan yang ada. Padahal sebenarnya disiplin itu sesungguhnya adalah belajar, ya, berasal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari Socrates dan Plato, di mana harapannya ini disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Nah, ini yang saya bilang bahwa kebajikan ya. Tadi di awal saya menyampaikan pohon kebajikan. Lalu apa sih kebajikan? Kebajikan itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan ya, kebajikan kebaikan. Nilai-nilai kebajikan itu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut bebas dari
lintas bahasa, suku, bangsa, agama, latar belakang. Dan ini itu sangat bersifat universal sekali, dapat diterima oleh semua kalangan. Itu nilai kebajikan. Setiap individu memiliki satu tujuan. Jadi, setiap kita melakukan sesuatu, kita itu punya tujuan nih. Saya punya tujuan. Nah, tujuan itu jika berlandaskan dalam nilai kebajikan, itu adalah tujuan yang mulia. Dan teman-teman juga pasti paham bahwa kita sekarang mengenal profil pelajar Pancasila ya. Selama ini kita profil pelajar Pancasila itu fokus kita ada di proyek. Fokus kita itu ada di tema-tema yang selama ini muncul. Padahal sebenarnya tema-tema maupun proyek-proyek yang ada itu adalah salah satu kendaraan, menurut saya salah satu kendaraan di mana bahwa siswa itu mampu mencapai nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila seutuhnya. Di mana kita tahu ada 6 elemen ya, teman-teman: beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Harapannya anak itu punya nilai-nilai keenam dimensi tersebut. Namun selama ini penerapan misalnya seperti saya di sekolah, yang penting ada proyek nih, ada proyek, ini ada tema, semester ini kita punya tema ini. Iya udah kita jalankan aja tema, tanpa kita tahu apakah memang nilai kebajikan itu memang tercapai atau tidak. Kadang tuntutan-tuntutan itu jika tidak didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana kita membentuk profil pelajar Pancasila, itu hanya menjadi sebuah semacam rutinitas atau penggugur kewajiban saja. Jadi itu ya teman-teman. Ini teori motivasi perilaku manusia teman-teman. Jadi ketika kita ingin melakukan perbuatan, mempunyai suatu perilaku, ya ada motivasi yang mendasari. Ada yang namanya motivasi. Salah satunya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, mungkin saya itu, kalau saya ya teman-teman, saya sebagai guru jangan sampai saya masuk kelas itu terlambat. Saya itu guru ya. Terlambatnya selalu dong. Kalau ketika kita berbicara seperti itu, berarti motivasi yang muncul motivasi apa teman-teman? Saya sebagai guru malu datang terlambat. Itu maksudnya motivasinya internal atau eksternal? Bisa di apa Mbak Iis? Motivasi internal Ibu. Internal. Jadi menghargai diri internal. sendiri seperti itu. Oke, menghargai diri sendiri. Terima kasih. Mungkin yang lain ya bisa mengetikkan di kolom chat. Oke, saya ingin menghargai diri sendiri. Saya itu guru loh ya. Saya itu guru. Nah, ketika kita ingin menghargai diri sendiri, tanpa kita takut, aku jangan sampai datang terlambat, nanti saya bisa ditegur nih sama kepala sekolah. Saya bisa ditegur, ya. Saya bisa ditegur dengan si bapak, ibu guru yang lain, atau mungkin bisa jadi saya kalau terlambat belajar, saya nggak dapat insentif nih. Katakanlah seperti itu. Berarti motivasi yang muncul itu adalah motivasi eksternal. Tapi ketika kita, oh ya saya guru nih, ya saya berusaha untuk menghargai diri saya dengan saya tidak datang terlambat. Tapi kalau malu bisa ini ya teman-teman ya, nanti bisa dianalisis sendiri. Kalau saya malu, saya lebih cenderung melihat ke orang lain. Berarti itu saya ingin dianggap saya wah gitu loh. Tapi kalau misalnya saya tidak mau datang terlambat karena saya sadar bahwa saya itu harus tetap tepat waktu, saya harus disiplin. Nah,
berarti saya memunculkan motivasi internal. Tapi kalau saya katakanlah malu karena saya takut dengan omongan orang lain atau saya takut dimarahin, itu nanti munculnya di eksternal. Tinggal niat kita, jadi kembali ke niat kita. Nah, menurut Gajah Dewantara, merdeka ya, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Di awal-awal kurmer ya teman-teman ya, awal-awal merdeka belajar merdeka ya, ya udah merdeka bebas, bebas ya udah nggak apa-apa, karena di luar nggak apa-apa ya, mereka mau main-main boleh, mungkin seperti itu. Kadang saya tidak tahu memang apa mereka yang belum benar-benar memahami atau sebenarnya itu hanya sekedar gurauan ya, harapan kita hanya sekedar gurauan bahwa mereka nggak apa-apa bebasnya. Harapan kita bahwa teman-teman kita sadar bahwa merdeka itu bahwa anak-anak cakap memerintah dirinya sendiri. Saya pernah ngobrol dengan rekan guru dari sekolah lain, salah satu kebetulan saya SMK ya Bapak Ibu. Saya SMK, jadi SMK itu kan lebih banyak ke bagaimana anak diminta untuk meningkatkan skill-nya, keahliannya di bidang tertentu. Nah, salah satu SMK itu hampir kelas itu kosong. Jadi salah satu SMK di Kudus itu kelasnya kosong. Dan anak-anak kemana? Anak-anak itu mengerjakan proyek mereka, jadi mereka dapat proyek, dan itu mereka kerjakan di luar kelas, di tempat ternyaman mereka. Dan itu sangat kita impikan. Saya pun sangat memimpikan itu. Ya, tapi sekalipun itu kita butuh proses ya teman-teman. Karena memang Merdeka Belajar kan baru saja digaungkan, itu butuh proses. Tapi saya yakin teman-teman di sini tidak akan berhenti berproses. Bagaimana kita bisa menanamkan kemerdekaan bagi siswa? Bagaimana mereka bisa kita beri kepercayaan dengan kita landaskan nilai-nilai kebajikan yang ada, bahwa ketika kamu belajar di luar, mengerjakan proyek, belajar di luar kelas, kalian yakin bahwa kalian akan menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, seperti itu, saya rasa itu akan terwujud seperti itu. Namun terkadang ketika ya kita masih dihantui, wah, kingko menjobo ya, ini di luar ini. Nanti kalau di luar ya, ketika satu sekolah belum ada satu visi ya kan, pasti anak ini ditanya-tanya, kamu kok belajar di luar? Kamu ngapain di luar ya? Pasti nanti visi itu akan apa namanya, merdeka itu menjadi sesuatu yang ditakuti gitu loh. Ngapain saya di luar? Saya di luar banyak ditanya, banyak di ini. Kamu kok di luar? Nah, terkadang kepercayaan-kepercayaan itu yang perlu kita berikan ke anak untuk mendapatkan kemerdekaan dirinya, untuk mereka dapat bertanggung jawab. Nanti setelah ini kita diskusi ya teman-teman. Oke, ini dihukum oleh penghargaan ya teman-teman. Jadi kita pernah nggak sih ngasih penghargaan ke anak? Pernah ya pasti ya. Nah, penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek, panjang atau pendek. Lalu penghargaan Jangka pendek. iya, jangka pendek. Penghargaan itu jangka pendek. Penghargaan itu bisa nggak menjadi penghukum? Bisa nggak teman-teman? Bisa. Bisa ya. Menurut Dumia, penghukumnya dari segi seperti apa? Jadi kalau ada penghargaan gitu nanti yang di peringkat 2, 3 yang nggak dapet gitu jadi merasa kayak, oh iya ya aku kalah gitu. Bagi si teman-teman yang lain ya Bu ya, yang dia tidak mendapat penghargaan ya. Jadi penghargaan itu bisa menjadi penghukum bagi temannya yang merasa tidak dihargai. Saya sudah berusaha nih, padahal yang namanya mungkin peringkat ya, peringkat itu kita menemui bahwa bagaimana cara kita memberikan peringkat itu sebenarnya. Sebenarnya peringkatnya tidak salah, tapi bagaimana kita bisa memberikan peringkat itu sesuai dengan apa ya, keunggulan mereka gitu loh, sesuai dengan kriteria yang kita berikan.
Jangan sampai anak yang, maaf misalnya kita menggunakan tes tertulis dengan anak yang dia lebih cenderung ke kinestetik. Anak yang tes tertulis mungkin dia lebih banyak ke kognitif ya teman-teman ya, ke hafalan, mengingat dan sebagainya. Atau mungkin dia bisa memahami, dia bisa tingkat literasi untuk di secara visualnya dia tinggi. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang kinestetik? Karena sebenarnya ketika saya selama menjadi guru, anak saya sering ada lomba kompetensi ya, lomba keahlian. Jadi ketika anak itu saya ikutkan lomba, saya justru sering mengambilnya tidak yang peringkat 1. Karena peringkat 1 secara kemampuan akademik, dia secara visual dia mampu, tapi secara keahlian dia belum mampu. Nah, kita kan mau mengukurnya seperti apa? Jadi penghargaan itu sebenarnya baik ketika tolak ukur yang kita berikan itu sesuai. Seperti itu. Namun ketika penghargaan juga kita berikan berada di depan, misalnya nih, ayo kamu ya kan, dikerjakan dulu ya tugasnya, nanti kalau sudah selesai boleh main HP misalnya di kelas. Nah, itu kan kayak iming-iming ya teman-teman. Akhirnya dia hanya mengerjakan karena aku mau main HP ah. Ya kan? Yang penting aku selesai. Nah, iming-iming itu yang menjadikan motivasinya bukan motivasi internal, tapi lebih ke motivasi eksternal, dan penghargaan itu bahkan menurunkan kualitas. Karena dia, yang penting aku rampung Bu ya. Yang penting selesai, habis itu saya mau main HP. Ya teman-teman. Teman-teman kalau mau misalnya nanti mau diskusi bisa di note-note dulu. Silakan. Oke, teman-teman, ini nih. Ini hukuman atau konsekuensi sih? Kalau menurut teman-teman, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi? Oke, terima kasih, hukuman. Iya, betul sekali Bu Anita, hukuman. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Nah, lalu kita bisa membedakan ya teman-teman. Ketika hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan mereka. Namun kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, dan memang itu salah satu konsekuen atau salah satu bentuk pertanggungjawaban mereka karena mereka mungkin telah melakukan sesuatu seperti itu. Ini ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Harapannya dengan adanya konsekuensi itu muncul konsep diri yang baik. Anak itu dibuat nyaman, bukan karena terpaksa atau dipermalukan. Lalu hukuman itu bisa menjadi identitas gagal. Jadi ketika kita memberikan hukuman, misalnya anak terlambat, terus tiba-tiba kamu terlambat, kamu lari 2 kali. Tanpa kita tahu, tiba-tiba anak langsung disuruh lari. Tanpa kita tanya, bisa jadi mereka terlambatnya ada kendala di jalan. Mereka sudah dorong motor, mereka masih disuruh lari. Itu kan mereka semakin menyakitkan ya. Nyakitin mereka terlambat karena ini, karena ini. Nah, kita tidak tahu apa-apa. Dan kita serta merta melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang kesalahan mereka, itu menjadi identitas gagal. Nah, ketika kita ingin menjadikan siswa
disiplin, identitas sukses, maka kita bisa memberikan pilihan konsekuensi atau konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, kalau restitusi itu pilihan. Kalau misalnya tadi ada contoh melakukan kertas temannya yang telah dicuri, itu adalah sebuah konsekuensi. Karena itu harus, ya, mereka harus melakukan, mereka harus mengganti salah satu bentuk permasalahan. Tapi kalau restitusi itu ketika mereka dihadapkan pada pilihan, katanya mereka bagaimana apa yang mau kamu lakukan, kalian mengetahui bahwa temanmu ini tidak nyaman dengan kertas kerjanya kalian coret-coret. Kita memberikan pilihan-pilihan dimana anak akan bijak untuk memilih pilihan yang terbaik dan dia bertanggung jawab. Dan harapannya harus itu masalah itu. Nanti saya akan berbagi stepnya ya teman-teman yang saya bisa belajar itu nanti. Nah, tadi saya singgung sedikit restitusi itu apa sih? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka itu kembali dengan karakter yang lebih kuat. Akhirnya jadi tawaran, lalu fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat sesuai kelompoknya, fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, ini teman-teman. Ya, kita berbicara tentang peraturan, kita berbicara tentang keyakinan, ya. Mengapa sih tidak peraturan saja? Kita tahu di kelas kita punya peraturan, tadi sedikit saya singgung tentang keyakinan. Nah, di kelompok kecil kita atau di kelas kita punya peraturan. Peraturan itu kita tahu bahwa setiap peraturan mempunyai yang namanya nilai kebaikan. Di situ yang kita yakini sebagai keyakinan kelas. Harapannya akan terbentuk lingkungan positif dan budaya positif. Oke. Ini ya teman-teman tentang kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya setiap siswa melakukan tindakan. Mereka punya kebutuhan dasar. Ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi ketika mereka melakukan suatu tindakan, bisa saja ada satu kebutuhan mereka yang mereka belum terpenuhi. Ini bicara tentang 5 posisi kontrol ya teman-teman. Nah, selama ini kita sebagai guru, kita seringkali, atau mungkin saya seringkali membuat siswa itu merasa bersalah. Ya, kita sering, kamu itu ya, kamu sudah tahu bahwa kamu melakukan ini. Tapi kenapa kamu melakukannya lagi dan sebagainya. Kita sering membuat anak itu merasa bersalah atau mungkin kita sebagai penghukum. Atau bisa jadi kita sebagai teman. Ayolah, kamu lakukan itu. Ya, kamu kan temannya ibu, ya. Kamu kan baik sama ibu. Kamu kan anak kesayangannya ibu. Itu bisa jadi. Atau kita sebagai pemantau. Lalu kita cek peraturannya. Peraturannya apa? Terus apa yang kamu lakukan? Itu kita pemantau. Nah, kalau kita menjadi seorang manajer, ya Bapak Ibu, anak-anak akan merasa lebih dihargai. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak itu merasa mereka harus berpikir, apa sih yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya yakini? Apa yang bisa saya kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Anak-anak akan lebih bertanya kepada dirinya sendiri dan itu menguatkan pribadi mereka. Dan ini lebih muncul ke motivasi. Oke, baik.
teman-teman. Saya next berbagi pengalaman ya. Saya izin untuk berbagi pengalaman tentang pohon kebajikan yang saya lakukan. Lihat nggak ya? Belum. Sudah terlihat, namun belum play ya? Suaranya Bu? Suaranya belum masuk? Suaranya belum masuk ya. Nah, belum di play ya? Sudah cuma sebentar. Masih hitam di saya? Tampilannya belum muncul ya teman-teman ya? Belum, di saya masih belum. Belum Bu. Ya Allah. Oke, sebentar. Saya ini aja ya. Dari editingnya sebentar. Jadi saya sambil bercerita ya teman-teman. Jadi di pohon kebajikan itu adalah di mana saya berniat bahwa anak itu tahu bagaimana dia harus bersikap, dia berperilaku, dan bagaimana mereka bisa berucap sesuai dengan hal yang harusnya didengar oleh orang lain. Jadi, benar saya dari Bapak Ibu saya kok. Lihat nggak ya? Ya, ini sudah terlihat. Terlihat Bu.
Jadi teman-teman untuk aksi nyata ini ya, saya membuat pohon kebajikan. Jadi itu latar belakangnya. Ya, ini saya sambil perlihatkan gini ya teman-teman ya. Terlihatkah? Halo, Iya, terlihat? terlihat. Ya, nanti saya jelaskan ya. Jadi tadi ada sedikit videonya. Jadi latar belakang saya itu seperti ini. Awalnya mereka itu tahu yang namanya aturan itu sesuatu yang aturan itu ya disiplin gitu loh. Kalau kamu nggak ikut aturan berarti ya kamu nggak disiplin. Nah, awalnya anak-anak seperti itu dan itu harus patuh gitu. Padahal mereka harusnya menjadi orang yang merdeka. Mereka tahu mereka bahwa mereka bisa cakap memerintah diri gitu. Akhirnya dengan adanya nilai kebajikan yang bersifat universal, ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Saya mengambil nilai kebajikan-kebajikan itu untuk memetakan sikap-sikap siswa mana yang memang harus ditunjukkan, mana yang harus terlihat, dan mana yang harus terdengar. Jadi di sini saya mengawal anak-anak untuk di sini saya mengawal anak-anak untuk mereka membuat tabel T ya. Jadi analisa tindakan yang mereka itu harus tampak seperti apa sih? Misalnya saya bertemu guru, berarti saya harus tampak seperti apa? Yang tidak tampaknya seperti apa? Lalu ada tabel Y, yaitu dari tabel T tadi, misalnya dari menyapa guru, acuh guru, ya misalnya tampak sepertinya menyapa guru, tidak tampaknya mengacuhkan guru, misalnya kayak gitu. Nah, dari hal itu mereka petakan menjadi tabel Y, di mana nanti akan muncul terdengarnya seperti apa, terlihat seperti apa, berperilaku seperti apa. Dan itu muncul dalam keseharian mereka. Kalau yang ini anak-anak saya minta untuk membacakan dan kita sepakati. Jadi ini ada kertas-kertas yang saya berikan, lalu mereka menuliskan nilai-nilai kebaikan dan sikap yang atau keyakinan kelas yang harus muncul yang ada di kelas mereka dan mereka sepakati di kelas. Setelah itu mereka menuliskan ya sikap-sikap tadi ke dalam pohon kebajikan yang sudah saya buat seperti ini. Nah, warna-warna ini adalah ketika seperti warna kuning itu warna yang sudah mereka miliki. Jadi mereka ini sudah punya nih, mereka miliki. Nah, untuk yang hijau ini warna yang mereka akan dalam jangka waktu terdekat mereka akan lakukan. Nah, warna pink itu adalah kedepannya. Ya, jadi nanti ketika anak-anak misalnya setiap minggu, jadi setiap minggu karena saya guru SMK ya teman-teman. Saya guru SMK, saya masuk itu katakanlah 1 minggu sekali. Jadi setiap saya masuk itu saya 1 jam, saya minta anak-anak untuk yuk kita tengok poin kebajikan kita, ya perilaku kita dalam 1 minggu ini bagaimana. Adakah yang sudah berubah? Nah, yang sudah berubah itu nanti warnanya diubah jadi warna-warna kuning, ya. Lalu disiram dengan nilai kebajikan yang akan dimunculkan, ya. Disiram dengan nilai kebajikan itu artinya kita mau meningkatkannya di mana, dan ketika itu sudah selesai, sudah dilakukan, itu kan berbuah, ya. Jika nilai kebajikan tersebut sudah dilaksanakan. Nah, warna-warna itu untuk warna membedakan mana yang sudah dilakukan, mana yang akan dilakukan, dan mana warna yang perlu dicapai, tapi itu memang
itu masih nanti gitu loh. Saya mau step-step dulu gitu loh. Jadi kuning itu sudah nih, sudah saya lakukan. Hijaunya dalam waktu dekat minggu depan. Ya. Nanti warna hijau itu akan diganti menjadi warna kuning ketika sudah dilakukan. Ketika itu sudah, kita amati lagi, minggu depan kita mau ngapain ya, seperti itu. Jadi kebaikan-kebaikan itu akan mereka lakukan secara bertahap. Karena saya yakin kita tidak bisa melakukan segala sesuatu itu langsung atau tidak gitu ya teman-teman ya. Itu kayaknya masih sedikit waktu saya sudah lebih kan Mbak Iis. Ya Bu, sebelum Bu, mungkin kayaknya tinggal. Oke, baik Bapak Ibu. Kita ke refleksi ya teman-teman dari apa yang sudah kita pelajari bersama, ya apa yang saya sampaikan tadi mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu. monggo Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, Silakan Bu Mia. Oke, siap Bu Wi. Terima kasih banyak dan Bu Iis. Jadi sembari nanti nunggu teman-teman lain untuk mungkin ada pertanyaan, sambung pertanyaan kalau ini ya. Kalau tadi sambung kata, sekarang sambung cerita tadi, sekarang sambung pertanyaan mungkin ya. Ya. Jadi terima kasih banyak, ini materi yang luar biasa, sangat bagus sekali. Jadi mungkin kalau kita ikuti pendidikan guru penggerak sudah dapat materi ini, tapi kalau misal kita itu belum, ternyata juga hal ini menjadi sesuatu yang baru bagi Bapak Ibu guru dan penggerak sekalian, karena ternyata materi-materi yang diberikan di guru penggerak itu juga bermanfaat untuk kita sebagai seorang ibu, seorang teman, sahabat dan sebagainya gitu ya tentang hal tersebut. Oke, jadi apa materi yang dibawakan hari ini sangat baik dan juga praktik baik yang telah diterapkan oleh Mbak Wiwi tadi ya, oleh Bu Wiwi tentang pohon kebajikan memberikan inspirasi. Jadi sesuatu yang sederhana, dekat, bermakna. Bahwa kalau kita mulai itu nggak melulu dengan sesuatu yang rumit, yang sulit, yang harus sesuatu yang sempurna, tapi bisa tadi baik sekali. Pohon itu menganalogikan sesuatu yang terus bertumbuh. Jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan, kemudian next time gitu ya, minggu besok apa yang harus kita lakukan, besoknya kalau sudah dilakukan apa lagi, jadi step by step bertahap. Oke. Nah mungkin yang bisa yang saya sampaikan ini tentang sharing kepenerapan ke anak-anak. Jadi ketika diterapkan, kalau mereka melihat karena selama ini mindset yang sudah tertanam itu hukuman gitu ya. Kalau aku salah, berarti ada hukuman. Itu kelihatan kalau aku salah, dapat hukuman gitu, kayak ada tindakan. Nah, kemudian ini ada perubahan. Nah, padahal perubahan itu tentunya kita tahu bersama bahwa tidak langsung seketika manfaatnya tuh terasa sekarang. Bisa jadi nanti berapa tahun lagi baru kelihatan manfaatnya. Cuman ada kalanya yang terjadi itu saat diajak ngobrol dan sebagainya tentang kita posisikan diri sebagai manajer dan sebagainya. Tadi anak-anak ada oknum-oknum yang merasa, aku kayak gini, aku nggak diapa-apain gitu ya, yang melakukan penguatan-penguatan itu. Padahal intinya adalah kita tuh ngajak secara dewasa. Nah, ada anak-anak yang memang melakukan itu karena butuh perhatian tadi ya, ada kebutuhan-kebutuhan dasar. Jadi memang anak misalnya kayak rame di kelas, itu wujud dari kebutuhan dia yang tidak terpenuhi dan sebagainya gitu ya. Nah, ada anak yang ketika kita itu nggak menerapkan ini terus sanksinya ini dan sebagainya, itu merasa bahwa halah ora popo, ora dikapak-kapak kayak gitu ya. Besoknya gitu lagi. Dan sometimes kalau jangka pendek itu diterapkan ini langsung pada gercep gitu ya. Makanya ini kok terlambat, ini sanksinya kayak gini.
ada yang efek jerah juga kayak gitu. Nah, ini kira-kira mungkin nanti kita bisa sharing bersama. Kalau di sekolah Mbak Wiwi itu seperti apa? Mungkin nanti juga di Bunda Anita, Bu Rufi atau Bu Rufi ya, Mbak Ningatini dan Mbak Dini nanti mungkin bisa sharing bersama teman-teman bersama dan Kak Yos juga gitu. Jadi ada yang kita pengennya memanusiakan manusia, tapi ternyata malah salah tangkep, penangkepnya akurat kapak-kapak gitu ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mungkin nanti bisa sambung sharing dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung saya tanggapi ya Mbak Mia ya. Ya betul sekali Mbak Mia. Jadi terima kasih sekali. Memang tadi yang disampaikan betul sekali bahwa sebenarnya itu kita melakukan segala sesuatu itu tidak perlu yang wah, tapi yang penting dekat dengan anak dan cukup bermakna seperti itu. Karena tadi landasan saya di awal teman-teman kita bahkan anak-anak tahunnya P5 itu ya project gitu aja. Tanpa mereka tahu sebenarnya kenapa sih perlu project, nilai-nilai apa yang harus dimunculkan seperti itu. Nah, itu sebagai salah satu langkah saya juga dalam melakukan sosialisasi tentang profil pelajar Pancasila yang sebenarnya. Seperti itu di sekolah saya. Mungkin kalau di sekolahnya teman-teman sudah tersosialisasi dengan baik, alhamdulillah. Mengenai tentang tadi ya anak yang aku gak diapa-ake gitu ya. Betul sekali Mbak Mia. Memang kadang kita itu ada ya yang model anak yang seperti itu karena saya karena memang Merdeka Belajar itu kan baru saja ya Mbak ya, baru saja digaungkan. Sebenarnya ini yang paling bagus memang dari dasar ya, dari mungkin rekan-rekan kita yang teman-teman guru SD kayak gitu sudah mulai menerapkan. Nanti kita sebagai guru SMA, SMP, SMK itu enak sekali loh Mbak Mia, beneran. Jadi kita itu masih biasanya SMP itu kalau saya salah masuk BK dihukum kasih poin. Itu sudah terlanjur termindset di otak mereka. Nah, mindset itu yang memang kita harus memberikan penanaman kepada mereka. Memang kita tidak bosan-bosan untuk memberikan pemahaman. Jadi kalau saya di kelas, saya seringnya itu memang itu iya saya lakukan hanya dengan siswa ya, kadang-kadang berdua gitu ya dengan siswa. Tapi di kelas umum saya selalu bilang anak-anak kalian itu produk Merdeka Belajar ya. Saya yakin kalian tahu bahwa kalau yang namanya saat kalian SMP kalian salah kalian masuk BK, kalian salah kalian dapat poin, kalian salah kalian dihukum. Nah, saya coba aja ngobrol. Tapi kalau digituin kan mau nggak sih sebenarnya? Dengan obrolan-obrolan ringan kita yang berada di awal pelajaran kayak gitu atau mungkin di saat mereka lagi rame ya ada yang namanya anak ya apalagi saya notabene juga 50% bahkan 60 itu cowok ya, cowok biasanya kita tahu kalian namanya cowok itu mereka memang ada kepuasan sendiri ketika mereka bisa berekspresi keluar dari bangkunya mereka ke sana kemari dan sebagainya. Nah, ketika seperti itu kita coba ngajak ngobrol. Jadi kita merestitusi satu kelas katakanlah. Kita coba ajak ngobrol. Kira-kira kalau saya marah, perasaan kalian gimana? Ya biasanya mereka, ibu nggak enak ini nggak enak kan dimarahin. Iya, berarti yuk kita ngobrol bareng. Kita harusnya seperti apa? Kalau saya seperti itu bukannya terus saya kayak apa namanya ya? Memanggil kamu berdua bukan berarti terus tak diapa-apa gitu. Tapi saya mencoba memanusiakan kalian. Kalau saya ini pengalaman ya berbagi pengalaman ini pengalaman saya mungkin ada pengalaman dari teman-teman lain silakan. Ya, terima kasih banyak. Tadi dari Mbak Wiwi saya dapat insight gitu ya. Intinya adalah tentang ngobrol dari hati ke hati gitu ya. Nyampaikan aja. Ternyata ketika kalian rame misalnya, terus atau ketika kalian bicara terus teman kalian rame itu nggak enak juga ya. Begitu juga misalnya seperti di kelas gitu ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Wiwi. Ya, siap. Terima kasih Mbak Mia. Ya, teman-teman ada lagi kah yang ingin didiskusikan?
Atau saya kembalikan ke Mbak Iis aja ya, saya kembalikan Mbak Iis. Monggo Ibu, silakan ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Ibu Yui. Mungkin Ibu Anita bisa sharing tentang sekolahnya seperti apa, seperti itu? Ya, apa ya? Terima kasih dulu waktunya. Karena memang setiap sekolah itu punya karakteristik yang berbeda, punya sumber daya murid dan guru yang beragam juga. Kalau ditanya tentang gimana sih menerapkan ini Kurmer meng-highlight profil pelajar Pancasila supaya menjadi karakter untuk anak-anak, beragam strategi diterapkan oleh guru. Ya, ini kita lagi apa ya istilahnya? Berinovasi dalam semua lini untuk bisa menemukan formula yang paling tepat di tempat kita masing-masing. Intinya kan seperti itu. Jadi mungkin apa yang ada di tempatnya Bu Wiwi ternyata itu pas buat teman-teman SMK gitu. Dan nggak salah juga yang disampaikan Bu Mia tadi bahwasannya ketika kita memperlakukan anak, tujuan kita itu memanusiakan gitu, memberikan ruang kepada anak untuk bisa menemukan sendiri di mana kesalahannya, kemudian bagaimana saya harus bersikap bijak untuk tidak mengulangi, kemudian menemukan hal positif dalam diri saya supaya menjadi lebih baik, seperti itu. Tapi pada kenyataannya yang terjadi pada anak-anak tertentu itu justru dimanfaatkan, mumpung nggak diapa-apake sak penakku dewi. Nah seperti itu. Nah itu terjadi di mana-mana Bu Mia, dan kadangkala tidak semua guru bisa ini bisa apa ya istilahnya menerima ketika ada pendapat-pendapat seperti itu pada siswa. Hawane niku gemes. Kayak ngono ditokno wae mulane kan dadi nah kan seperti itu, sehingga tujuan dari eh, penguatan profil pelajar Pancasila ini istilahnya apa mentok di jalan istilahnya gitu, karena masih ada beberapa personil di lingkungan kita sendiri itu yang belum sepenuhnya memahami. Nah ini yang menjadi tantangan kita bersama sih sebenarnya, bagaimana membangun komunikasi, kemudian bisa apa ya istilahnya menemukan chemistry dengan murid yang pasti itu. Jadi ketika kita dapat chemistry dengan anak itu kita ke Depi saja itu jalan gitu loh. Jadi apa yang menjadi impian kita itu kayak mereka bisa baca pikiran kita. Oh guru kita itu maunya kita kayak gini loh gitu. Itu ya memang butuh proses, butuh banyak strategi termasuk tadi seperti bikin pohon kebajikan. Banyak hal positif lah yang bisa kita lakukan, dan tentunya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, kemudian sumber daya yang sedang kita hadapi. Ya seperti di tempat saya itu setiap tahun ya harus punya trik yang berbeda karena anaknya sudah ganti gitu yang dihadapi. Gitu. Tahun kemarin pakai model hybrid gitu, pakai digital dan manual itu jalan. Tahun ini kalau manual dengan digital, yang digital kadang ketinggalan, kadang yang manual yang ditinggal. Ada kelas yang diajak ngomong sekali mudeng, tapi ada kelas yang waktunya habis untuk membahas satu perilaku saja yang nggak bener-bener gitu. Jadi memang apa ya penting memang ketika kita membangun keyakinan kelas gitu. Penting sekali itu dilakukan. Kemudian istilahnya melakukan asesmen di awal itu memang harus menjadi satu kewajiban karena memang eranya sudah berbeda dan kebutuhan anak-anak sekarang itu ya luar biasa. Menurut saya seperti itu. Jadi kita masih sering terkagum-kagum dengan ya yo toca tibae lah itu seperti itu gitu. Sedangkan bu gurunya saja kadang masih belum move on, masih enak-enakan. Kita itu kadang terteku dengan rasa yang ini. Mbok wis kaya wingi wae ya gitulah. Itu sekarang ternyata enggak bisa gitu. Eranya sudah enggak bisa seperti itu. Dan ini menjadi kesempatan yang menyenangkan bagi saya pribadi ketika bisa sharing seperti ini, bisa apa ya mendapatkan inspirasi dari teman-teman guru di tempat yang lain. Itu paling tidak senang Bu Wiwi. Oh ternyata ada pohon kebajikan yang nanti mungkin bisa diterapkan di kelas yang
bikin gemes itu tadi gitu. Jadi kalau kan emang ada kelas yang harus disibukkan, dikasih aktivitas terus supaya mereka itu nggak ada kesempatan untuk nge-lag istilahnya gitu. Karena kalau istilah bahasa anak gamer sekarang kan gitu, kalau nge-lag sinyalnya yang dikerjakan lain hal lagi gitu. Nah, ini eh, cukup membahagiakan, dan kalau di tempat saya pribadi untuk penerapan disiplin positif itu juga masih terbata-bata. Karena memang belum semuanya benar-benar satu suara. Kemudian masih muncul anak-anak dengan perilaku-perilaku khasnya remaja yang kadang-kadang bikin gemes itu tadi. Yang ya sudah, bahkan ada yang motivasi kehadirannya itu rendah. Mau berangkat itu kalau dikunjungi guru BK, wali kelasnya, dibawakan jajan, besok berangkat, 2 hari berangkat, seminggu off lagi gitu. Ada yang ketika dibagikan itu milih belajarnya mbok di rumah aja Bu, ke sekolahnya kalau pas tes saja. Ada yang masih nawar seperti itu. Padahal orang tua sudah gemes kalau anak-anaknya standby di rumah, karena orang tua juga butuh healing, butuh arisan gitu kan. Kalau harus ngawasi belajar anaknya di rumah itu kan repot gitu. Wong ada bapak ibu guru di sekolah kok malah saya yang nunggoni belajar itu. Tapi ternyata anak itu ada yang mereka merasa nyaman ketika belajar di rumah, nggak harus pakai seragam, cukup unjuk muka sebentar kemudian close lagi kameranya. Itu ternyata ada yang karakternya seperti itu. Dan ketika harus masuk, mereka merasa terbebani sehingga menjadikan kehadiran itu sesuatu yang sulit untuk up seperti itu. Ini ya akhirnya itu tadi, pelayanan yang diberikan kepada siswa itu tidak hanya satu istilahnya satu model, tapi juga harus beragam model seperti itu, menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Terima kasih sudah berbagi Bu Wiwi, dunia luar biasa. Nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin masih ada pertanyaan Bu Wiwi atau bagaimana Bu Wiwi? Mau ditambah lagi pertanyaannya atau seperti apa? Bisa ditanyakan. Kalau tidak ada berarti kita close ya teman-teman. Kalau dari paparan saya cukup sih. Jadi tadi saya akhiri dengan interaksi nyata saya. Jadi memang benar sekali yang disampaikan kita. Apa yang saya lakukan belum tentu itu cocok juga mungkin di tempatnya Mbak Suci, tempatnya Bu Anita. Karena memang tadi anak saya ngajar pemasaran, tahu ya, anak pemasaran seperti itu. Kalau saya harus bisa mengimbangi. Mungkin beda lagi nanti kita ketemu anak SD, beda lagi tapi mungkin kita setidaknya bisa mencoba. Seperti itu. Memang salah satu manfaat dari pertemuan PPK ini adalah kita mendapatkan insight-insight yang memang kita coba, karena memang humor ini kalau kita tidak mencoba itu tidak, kalau tadi bilang kalau kita tidak gagal, kita tidak mencoba terus, gagal, kita mencoba akan masalah yang memberikan. Kalau dari saya teman-teman, saya ucapkan terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Saya jadi saya memberikan Mungkin dari Ibu Yasin dan Ibu Ning ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup? Sudah. Oke. Ibu Ning mungkin ada yang ingin ditanyakan, Ibu?
Cukup Bu, luar biasa. Mahasiswa yang di awal tadi Ada putus-putus ya, Bu ya? terus ya Bu tadi kan Bu. Bagaimana Bu Wiwi? Iya, Bu. Cukup, Mbak. Oke. Karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 3, jadi mungkin saya akan beri kesimpulan dari materi hari ini, bahwasanya pohon kebajikan ya Bu ya? Pohon kebajikan ini merupakan sebuah aturan, yang mana aturan itu bukan karena terpaksa, tapi adanya kesadaran dari para siswa-siswi kita seperti itu. Dan tujuannya ada pohon kebajikan itu memetakan mana sih seharusnya perilaku yang harus ditunjukkan, kemudian yang harus terlihat dan harus diucapkan secara baik dan benar seperti itu ya Bu ya. Kemudian bagaimana sih cara guru itu memberikan nilai kebajikan kepada siswa, bahwasanya dengan cara membangun komunikasi kepada siswa, kemudian bonding, kemudian berbicara dari hati ke hati seperti itu. Jadi guru itu tidak hanya mengajar seperti itu, tapi jadi teman mereka, terus kemudian sebagai pemantau dan manajer bagi siswa-siswi seperti itu. Oke, kita tutup ya Bu ya pertemuan hari ini. Terima kasih sekali. Oh ya, di sesi foto terlebih dahulu mungkin bisa mengaktifkan kameranya Ibu Ning dan Ibu Yosinta. Oke, baik. Saya foto dulu ya Bu ya. 1, 2, 3. Oke. Mungkin kasih jempol boleh Bu? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Demikianlah pertemuan temu pendidik daerah pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan dalam ucapan dan perilaku, sekiranya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Ini tadi ada insight dari Bunda Anita Rahmi. Mungkin next TPD Bunda Anita siap menjadi narasumber berbagi praktik baiknya. Atau Bunda Ningatin ini dari mana, Bunda? Dari suaranya belum terdengar ya. Mungkin bisa chat juga. Ini CGP saya, Ibu. Oh ya Allah. Oke. Nanti next step dari mana? Dari Sumatera? DKI Jakarta. Oh, dari DKI Jakarta. Saya di ini Bu. Siap. Oh, dari Jakarta. Siap. Oke. Next time mungkin Bunda Anita nih. Siap, Bunda? Harus siap ya, Bu Mia. Kan nggak boleh nolak ya. Oh. Good, very good. Siap ya. Siap. Oke. Supaya rame. Iya, betul. Bergerak ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengambil pergerakan untuk perubahan. Ya, ikut lagi ya. Siap. Oke. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ya. Udah ya, Mbak. Siap. Nanti saya kasih siapa ya? Kan Mbak Iis untuk ini. Apa nih, Mbak? Linknya? Rekaman. Ya, Oh, boleh. Ke saya juga boleh. Mbak, sama yang kemarin, yang Zoom.